Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini, saya ingin memperlihatkan kecemerlangan dan taktik spektakuler dari seorang legenda catur, Garry Kasparov, saat mengendalikan pertahanan Sisilia menggunakan buah hitam. Partai menakjubkan ini kala Kasparov berjumpa dengan Viswanathan Anand pada kejuaraan PCA World Championship di New York tahun 1995. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Kali ini Anand memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Di sini Kasparov memutuskan permainan mengarah ke pertahanan Sisilia, C5. Kedua pemain saling bertempur di pusat untuk mendapatkan ruang. Anand kemudian kuda F3 dan Kasparov D6 mendukung pion pusat sekaligus mencegah masuknya pion E5 sehingga putih dapat mengembangkan kuda ke F6. Oke, Anand D4 menandakan bahwa putih menginginkan permainan terbuka dan hitam mewajibkan menukarnya dengan pion. Lalu putih merebut kembali dengan kuda. Kasparov kuda F6 yang menyerang pion sehingga Anand perlu mendaratkan kuda di sini untuk melindungi pion pusatnya. Kasparov memainkan G6 untuk fianchetto gajahnya, dibalas putih gajah E3, memulai rencana untuk bertukar dengan gajah fianchetto hitam. Karena dengan hilangnya gajah fianchetto perisai ini, biasanya pertahanan raja hitam akan melemah. Oke, setelah hitam gajah G7 bersiap untuk rokade, putih menteri D2 datang dengan formasi baterai. Di posisi ini sebenarnya Kasparov dapat mengagalkan pertukaran gajah petak gelap dengan memainkan kuda ke G4 yang menekan gajah sekaligus mengawal petak G6. Tapi Kasparov tidak menempuh jalan itu. Sebagai gantinya, Kasparov memainkan kuda C6 yang menekan kuda pusat putih. Sekarang putih memainkan pion F3 menghentikan kuda hitam ke G4 serta menciptakan rantai pion tengah yang kokoh. Hitam rokade dan mungkin para penonton mengira Anand akan melakukan rokade yang berlawanan dan kemungkinan menciptakan pertarungan sengit yang menarik. Di sini Anand menunda rokade dan terlebih dahulu memainkan gajah C4. Ini sebuah kesalahan dari Anand yang menunda-nunda rokade. Kelak putih baru menyadari bahwa kesalahan yang tidak segera melakukan rokade ini akan mengakibatkan rajanya tertahan di tengah dan membuat posisinya menjadi sulit. Oke, Kasparov di sini gajah D7 diikuti Anand pion H4 yang bermaksud merobek sayap raja, membuat badai pion di sayap raja. Tapi ini kemudian diblokir Kasparov dengan pion H5 sekaligus mencegah tusukan pion putih G4. Putih memainkan gajah B3 mengantisipasi langkah Kasparov selanjutnya, yaitu benteng C8 yang memindahkan benteng ke file semi terbuka. Di titik ini putih ingin menukar gajah petak gelap di petak H6. Tetapi jika ia memainkan gajah H6, maka ia akan mengabaikan menteri dari mengawal kuda pusatnya. Karena itulah kuda pusat ini perlu ditukar terlebih dahulu dengan kuda makan kuda. Dan setelah pion mengambil, putih tetap konsisten dengan rencana menukar gajah dengan menempatkan di petak H6. Kasparov membiarkan dan dengan tenang memainkan pion C5 untuk mengendalikan petak-petak gelap di pusat dan berpotensi memainkan tusukan pion C4 mendapatkan wilayah sisi sayap menteri. Oleh karena itu Anand di sini memainkan gajah C4 yang memblokir majunya pion ke C4. Tetapi Kasparov tetap melakukan aksi di sayap menteri dengan aksi yang mengejutkan, menteri B6 yang menyerang pion B2. Putih akhirnya menukar gajahnya dan setelah hitam merebutnya kembali dengan raja, Anand memainkan B3 tentunya menghadang ancaman dari menteri hitam. Kasparov kemudian memainkan gajah E6. Putih tidak ingin menangkap gajah itu karena akan memberikan tambahan pion tengah dan kontrol yang besar terhadap pusat. Tetapi putih juga tidak membiarkan hitam menangkap gajahnya karena ini akan merusak struktur pionnya sendiri. Oleh karena itu, kuda D5 dimainkan untuk menghindari kedua skenario di atas. Kuda ini sambil menyerang menteri. Kasparov memutuskan menukar gajah dengan kuda. Dan putih tidak boleh memukul dengan gajah karena hitam dapat membuat serangan balik dengan pion E6. Setelah gajah mundur, hitam dapat membuat tusukan pusat lagi dengan pionnya. Dan ini sama saja menyerahkan pusat pada hitam. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya pion yang memakan di sini.
Tapi sekarang Kasparov mendapatkan ide brilian, langkah yang menggeser keseimbangan dari permainan yang menguntungkannya. Kasparov memainkan pion E5 yang menciptakan posisi tertutup di tengah, di mana membuat gajah putih menjadi pasif dan kudanya yang berbalik mendominasi permainan. Sehingga daripada pion pusat dan gajah putih pasif, Anan memutuskan memukul pion dengan cara en-pasan. Tapi secara cerdik, Kasparov terlebih dahulu menutup diagonal gajah lawan dengan dorongan pion D5. Tentu saja gajah tidak bisa mengambil, karena hitam dapat memainkan benteng di belakang yang menciptakan pakuan. Karena itulah gajah mundur ke E2, dan Kasparov terus berkembang dengan dorongan pion C4. Kita lihat sekarang akibat putih terlambat melakukan rokade. Semua langkahnya sekarang bersifat darurat. Hanya langkah penyelamatan saja, tidak memiliki visi dan misi menyerang. Putih tidak dapat melakukan rokade pendek akibat dipontong oleh Menteri Hitam. Putih sangat beresiko untuk melakukan rokade panjang, karena sekarang benteng ini akan sangat mendominasi file C. Hitam sekarang berharap akan terbukanya file C dan D, atau bahkan ke file E. Setelah itu, Menteri dan Raja Putih akan tersorot bebas oleh benteng-benteng hitam. Hitam juga memiliki ide dengan dorongan pion C3, D4, lalu kuda melompat ke D5 dan ke E3. Putih takut akan hal ini, lalu kemudian memainkan pion C3. Kasparov benteng C ke E8, mengalihkan benteng ke file E. Putih sekarang memiliki pertimbangan penting yang harus diambil. Dia tidak boleh menangkap pion F, karena ini akan mengizinkan hitam untuk mengadakan bentengnya dengan cepat ke file E. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Anan pion makan pion, dan Kasparov tentu benteng makan pion, mengurangi jumlah rintangan ke arah Raja Putih. Di sini Raja Putih keluar dari pakuan sesaat sebelum hitam menggandakan bentengnya di file E. Benteng F ke E8 menyerang gajah. Gajah menghindar ke D3 dan hitam pion makan pion, dan ini memancing gajah melepas kontrol pada petak E4. Setelah gajah makan pion, kuda Kasparov datang satu lompatan terakhir mendarat ke petak E4, di mana ia menyerang menteri dan menciptakan ancaman skakmat di petak F2 jika Menteri Putih menghindar. Dan dua kemungkinan, kuda dapat melakukan garpuan di petak G3. Putih tidak ada harapan lagi, dan di posisi ini Anan menyerah. Apabila partai dilanjutkan, Putih memiliki dua opsi. Pertama, pion mengambil kuda, maka akan disambut benteng skak. Setelah Raja ke E1, maka benteng makan pion. Gajah menutup, Menteri skak, Raja D1, benteng makan gajah, Menteri makan, benteng skak, Raja C1, Menteri makan menteri, dan sebentar lagi Raja Hitam akan skakmat. Pilihan lain misalnya Menteri mundur ke E1 sambil mengontrol petak-petak ancaman. Di sini hitam akan melanjutkan benteng D6 dengan ancaman kuda ke petak D2. Maka satu-satunya cara untuk memperlama permainan dengan menutupnya dengan gajah. Tentu hitam benteng makan gajah. Apabila pion makan kuda, maka benteng ke E3 yang menciptakan ancaman ke menteri. Setelah menteri ke F2 dan benteng makan pion, hitam akan tetap mengendalikan permainan karena kedua benteng hitam sangat aktif berbanding terbalik dengan benteng putih yang masih tertidur di tempatnya. Langkah paling masuk akal putih di sini adalah benteng H3 yang mengadu benteng untuk mengurangi tekanan. Tapi di sini hitam menteri skak, Raja G1, benteng E2, menteri ke F1, menteri ke E5. Menteri akan mengontrol petak H2 dan menambah kekuatan ke petak E1. Karena itulah posisi putih akan hancur karena sebentar lagi akan memainkan langkah mematikan benteng E1. Karena itulah putih menyerah tepat waktu sebelum Raja skakmat. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng D4. Mengorbankan benteng demi tetap meloloskan pion bebas. Setelah Raja makan benteng D7, pion bebas tidak dapat terbendung. Apabila hitam terus melakukan skak,
Pion akan tetap promosi menjadi menteri dan putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.